Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar berkenaan dengan eh, ilmu tajwid dasar yang mana kita ambil dari matan eh, Tuhfatul Atfal, ya. Yang pada pertemuan lalu kita telah mengambil babul al, ya, bab yang menjelaskan berkenaan lamul al wa lamul fi'il. Untuk pertemuan kali ini kita akan mulai masuk ke al-mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain. Ya, idgham mutamathilain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain, yang ada tambahan satu lagi idgham mutabaidain. Insyaallah sama-sama kita akan belajar bersama. Walaupun bab ini sebenarnya ada kaitannya dengan dua bab yang disebutkan oleh Syekh eh, Al-Jazari, ya, di dalam matanya, matan Al-Muqaddimah fima yajibu 'alal qari ayya'lamah, bab berkenaan dengan makharijul huruf dan juga bab berkenaan dengan sifat, ya. Karena idgham ini itu ada hubungannya dengan dua bab ini. Ya, mudah-mudahan Allah beri kemudahan pada eh, saat-saat ke depan kita bisa mengambil matan ini sehingga bisa menjadikan kita lebih memahami berkenaan bab makharijul huruf dan juga bab dengan yang berhubungan dengan bab sifat, sifatul huruf. Baik, kita masuk bersama-sama al-mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain. Al-Imam Al-Jazari menyebutkan di dalam bait syairnya rahimahullah, in fis sifati wal makhariji tafaq harfani fal mithlani fihi ma ahaq wa iyakuna makhrajan taqaraba wa fis sifati ikhtalafa yulaqaba mutqaribaini aw yakuna tafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa bil mutajanisaini thumma insakan awwalu kullin fas-saghira samiyan aw hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabiru fa kullun kabiru wafhaman kullun kabiru wafhamanhu bil muthul kullun kabirun wafhamanhu bil muthul. Tolong, ya. In fis sifati wal makhariji tafaq harfani fal mithlani fihi ma ahaq wa iyakuna makhrajan taqaraba wa fis sifati ikhtalafa yulaqaba mutqaribaini aw yakuna tafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa bil mutajanisaini thumma insakan awwalu kullin fas-saghira samiyan aw hurrikal harfani fi kullin fakul kullun kabirun wafhamanhu bil muthul. Kita sama-sama artikan berkenaan dengan idgham mutamathilain, idgham mutaqaribain, dan idgham mutajanisain. Syekh menyebutkan in fis sifati wal makhariji tafaq, jika pada dua huruf, ya,
sifat dan makhrajnya itu sama, in fi sifati wal makhariji tafaq harfani, ya, dua huruf makhraj dan sifatnya sama, fal mithlani fihi ma'haq, maka disebut dengan mithlain atau mutamathilain. Wa iyakuna makhrajan taqaraba wa fi sifat ikhtalafa yulaqaba mutqaribaini. Ya. Wa iyakuna makhrajan taqaraba. Jika makhrajnya berdekatan. Wa fi sifat ikhtalafa. Tapi sifat hurufnya berbeda. Yuqalliba mutqaribaini. Dia disebut dengan idgham mutaqaribain. Au yakuna tafaqa. Jika makhrajnya sama. Au yakuna tafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa bil mutajanisain. Jika makhrajnya sama, sifat hurufnya berbeda, maka dia disebut dengan mutajanisain. Thumma insakan. Jika kemudian awal semua jenis ini, mithlaini, mutaqaribaini, mutajanisaini, insakan, hurufnya sukun, insakan awwalu kullin fassaghira samian. Jika awal semua jenis ini, mithlaini, mutaqaribin, mutajanisaini, hurufnya sukun di awalnya, fassaghira samian, maka disebut dengan idgham saghir. Au hurrikal harfani, jika dua hurufnya berharokat, yang ada sukun harokat dua-duanya, fi kullin faqul kullun kabirun wafhamanhu bil muthul. Jika kedua hurufnya berharokat pada semua jenis mithlaini, mutaqaribaini, mutajanisaini, maka itu disebut dengan kabir. Wafhamanhu bil muthul, dan pahamilah yang kabir itu dengan mengambil contoh langsung dari seorang guru dengan talaki. Ya, memang ada kaitannya ini dengan talaki, mau nggak mau seorang untuk mengambil tajwid harus dengan guru yang memang fokus di bidang ini. Baik, kita masuk sama-sama eh, berkenaan dengan bab ini yang boleh dikatakan bab ini bab agak sedikit, ya agak sedikit berat ya. Kalau seorang tidak mempunyai dasar pengetahuan tentang makharijul huruf dan sifatul huruf, maka agak sedikit ngambang. Tapi paling tidak dia mengetahui, oh begini ada begini. Ya, paling tidak seperti itu. Sehingga apa? Sehingga dengan pintu yang mulai terbuka itu, dia bisa memasukinya dan bisa mendalaminya dengan baik lagi. Ya, karena kita sedang berbicara tentang dasar dari ilmu tajwid. Ya, ya. Yang disebutkan di sini tuhfatul atfal, ya, diberikan untuk anak-anak, dan ternyata yang ulama dulu dibilang untuk anak-anak saja, ternyata kita masih anak-anak di dalam hal ini. Masih banyak yang belum kita ketahui dan tidak mengapa selama seorang masih mau belajar. Baik, tentang idgham mutamathilain, idgham mutaqaribain, wa idgham mutajanisain. Jadi bab ini itu akan menerangkan kepada kita berkenaan dengan eh, hubungan, ya, antara hubungan antara huruf dalam satu kata atau dalam satu kalimat, dan beserta dengan hukum dan bagaimana seorang membacanya.
Dan kita sering mengetahuinya ya tentang mutamatsilain, mutajanisain, mutaqaribain itu berkenaan dengan idgham. Idgham mutamatsilain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain. Ya nanti tambah satu lagi idgham mutabaidain. Dua huruf hijaiyah yang bertemu dalam suatu kata atau kalimat, maka berdasarkan makhraj dan sifatnya bisa dibagi menjadi beberapa. Dibagi menjadi empat ya. Berdasarkan makhraj dan sifatnya, dua huruf yang bertemu bisa dibagi menjadi empat, yaitu mutamatsilain, mutaqaribain, mutajanisain, dan mutabaidain. Sedangkan dari sisi harokatnya, dua huruf yang bertemu dapat disebut dengan idgham shaghir atau kabir ataupun mutlak. Jadi memang seperti yang di depan saya sebutkan, ini seolah-olah mengharuskan kita mengetahui tentang makharijul huruf, bab makharijul huruf dan juga bab tentang sifatul huruf. Supaya bisa kita menentukan jenis pertemuannya secara spesifik. Kemudian menentukan hukumnya dan bagaimana cara membacanya. Jadi secara ringkas, dari sisi makhraj dan sifat, ketika bertemu, dia bisa menjadi terbagi menjadi empat. Mutamatsilain, mutaqaribain, mutajanisain, dan mutabaidain. Sedangkan bisa dilihat dari sisi harokatnya, maka shaghir, kabir, dan mutlak. Kita masuk ke mutamatsilain. Al-Imam Jamsuri menyebutkan in fis sifati wal makhariji tafaq harfani fal mithlani fihi ma ahaq. Jadi jika ada dua huruf yang bertemu dalam satu kata atau kalimat, jika kedua huruf itu memiliki sifat dan makhraj yang sama, maka bisa disebut dengan mutamatsilain atau mithlain. Ya. Misalnya contoh yang disebutkan oleh Malif fal yasta'fif. Ya. Fa ketemu fa. Ya. Makhraj dan hurufnya sama mutamatsilain. Ada rabihat tak di sini rabihat tijaratuhum. Tak ketemu tak. Nanti kaitannya dengan harokatnya maka masuk kepada shaghir, kabir, dan mutlak. Ya, di sini kita lihat depannya berharokat kasrah kemudian setelahnya berharokat sukun. Ada berharokat semuanya. Rabihat tijaratuhum, tak pertama berharokat sukun dan tak kedua berharokat kasrah. Ya, paling tidak kita pahami itu. Tak ketemu tak, idgham mutamatsilin. Kemudian mutaqaribain, Al-Imam Jamzuri menyebutkan wa iyakuna makhrajan taqaraba wa fis sifati ikhtalafa yulaqaba mutqaribaini. Dan jika dua huruf hijaiyah bertemu pada satu kata atau kalimat, di mana kedua huruf itu makhrajnya berdekatan, namun memiliki perbedaan dalam sebagian sifat-sifat hurufnya, maka disebut mutaqaribain. Mutaqaribain artinya dekat. Misalnya huruf H dengan Kha. Minhu khitaba. Alam nakhluqkum. Qaf dengan kaf. Ya, berdekatan. Dia tidak dengan makhraj yang sama tapi berdekatan. Hum fiha. Mim dengan fa. Bersama-sama dari eh, berdekatan makhrajnya. Kemudian yang ketiga mutajanis. Syekh menyebutkan au yakuna tafaqa fi makhrajin tunas sifati huqiqa bil mutajanisain. Jika dua huruf saling bertemu yang berasal dari satu makhraj yang sama, ya, yang makhraj itu jumlahnya ada 17 ya. Ini disebutkan oleh Imam Jazari di dalam Muqaddimah. Beliau menyebutkan makharijul hurufi sab'ata ashar alalladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Ya, makharijul huruf itu ada 17.
Ya. Dan beliau sebutkan dalam syair-syair baitnya. Fa'aliful fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi, sampai akhirnya beliau menyebutkan li syafatainil wawu ba'un mimu wa ghunnatun makhrajuhal khayshumu. Ya. Dalam beberapa bait syair yang disebutkan. Maka eh, ketika dua huruf yang berasal dari satu makhraj yang sama namun berbeda pada sebagian sifat-sifatnya, pertemuan ini disebut dengan mutajanisain. Contohnya, wala tatghaw la im basatta abadtum. Bagaimana dal masuk ke ta, ya. Maknanya sama, tetapi sifatnya berbeda. Kemudian ada yang keempat yang tidak disebutkan di dalam bait syair ini, yang bernama mutabaidain, saling berjauhan. Dan ini yang paling banyak ya di dalam Al-Quran. Dua huruf yang berjauhan makhrajnya dan berbeda pada sebagian sifatnya yang saling bertemu pada suatu kata atau kalimat. Walaupun tidak disebut ya di dalam matan ini, tapi secara tersirat, ya, pertemuan ini kenyataannya ada. Dan ini lawan dari mutakaribin. Mutakaribin dekat, mutabaidin itu saling berjauhan. Dan ini yang paling banyak di dalam Al-Quran. Kenapa ini nggak dibahas? Karena secara pemahaman jelas. Selalu dibaca dengan idhar, dengan jelas, tanpa ada idgham di sana. Wajib dibaca dengan sempurna makhraj dan sifatnya masing-masing. Contohnya, birahmatihi wa qatala ahrasa. Nah, ini jenis idgham ya, atau huruf yang dilihat dari sisi makhrajnya. Kemudian ada pembagian yang kedua, hubungan huruf yang dilihat dari sisi harokat. Terbagi menjadi tiga, shaghir, kabir, dan mutlak. Yang pertama, shaghir. Al-Imam Al-Jamzuri berkata, "Thumma insakan awwalu kullin fas-saghira samian." Jika huruf pertama dari kedua huruf tersebut itu sukun dan yang huruf kedua itu berharokat, maka ini disebut dengan shaghir. Kenapa shaghir? Karena huruf pertamanya sukun dan huruf keduanya berharokat. Sehingga pengucapannya itu lebih mudah. Dan kecilnya atau sedikitnya amal yang dilakukan saat mengucapkan keduanya. Bila keduanya diidghamkan. Contohnya adalah min ladunhu. Min ladunhu. Kita lihat huruf nun sukun dan lam yang berharokat. Min ladunhu. Jadi diidghamkan. Kalau kita lihat ya, nun dan lam dari sisi makhraj dia dari sisi makhraj dan sifat bisa kita sebut dengan mutaqaribain. Karena keduanya dua huruf yang makhrajnya saling berdekatan. Namun bila kita lihat dari sisi harokatnya, maka kita dapati bahwasanya nun berharokat sukun, sedangkan lam berharokat fathah. Dan pertemuan kedua huruf ini disebut dengan idgham shaghir. Atau kalau kita gabungkan ya, idgham mutaqaribaini shaghir. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya kabir. Al-Imam Jamsuri menyebutkan auhurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhamanhu bil muthul. Bila keduanya yang bertemu itu masing-masing berharokat, baik berharokat fathah, kasrah, atau dhammah, maka ini disebut dengan kabir. Karena membutuhkan usaha yang besar dalam membaca kedua huruf itu bila diidghamkan. Misalnya huruf dal dengan dal. Adada, adada.
Ya. Ada sinin. Ya. Perlu eh, dibaca dengan usaha yang lebih daripada yang pertama yang sobri tadi. Kemudian yang ketiga adalah mutlak. Walaupun tidak disebut ya sebenarnya oleh Al-Imam Jazari di dalam eh, syairnya ini, tapi secara eh, apa namanya seperti tadi yang kita sebutkan mutabaidain, secara tersirat itu ada mutlak, yaitu dua huruf bertemu di mana huruf pertama berharokat, huruf kedua sukun. Dan realitinya ya kita temukan hal ini. Misal contohnya tut roku, tut roku awalnya berharokat, yang kedua eh, ber, duanya disukun. Ya, dua ta yang saling bertemu. Bila kita pahami ya, seluruh pertemuan ini, jenis pertemuan ini, maka kita bisa menentukan hukum dan cara membacanya. Dan kita fokus kepada idgham ya, pada idgham. Untuk sebelumnya kita pernah membahas ya pada bab awal tentang eh, bab nun sakinah dan tanwin dan juga mim sakinah. Dan mudah-mudahan ini yang depan-depan bisa dipahami sehingga ketika masuk sini bisa menjadi lebih jelas. Baik, kalau kita mau menggabungkan, oh, yang mutamatsila ini saghir misalnya. Kita langsung praktek kepada Al-Quran ya. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad dakhalu wa qad dakhalu." Ya, langsung dimasukkan. Pertamanya dal pertama itu sukun. Dal kedua itu fathah. Sementara dia dal ketemu dal mutamatsilain. Ketika diidghamkan seolah-olah dal yang pertama itu tidak ada. Wa qad dakhalu. Kemudian contoh yang kedua, lam ketemu lam. Lam pertamanya sukun, lam keduanya berharokat. Balla tukrimun. Balla tukrimun. Kemudian kaf ketemu kaf. Yudrikum. Jadi diidghamkan. Yudrikum. Contoh yang lain, ha ketemu ha. Yukrihun. Yukrihun. Pada riwayat Hafs, ya, Jalur Syatibiyah, seluruh mutamatsilaini saghir, seperti contohnya di atas ini, itu diidghamkan secara sempurna, kamil. Kecuali pada beberapa eh, kalimat yang ada dalam Al-Quran. Misalnya yang ada di surat Al-Haqqah ya, ayat 28 atau 29. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ada dua cara dalam membacanya. Bisa dengan sakta. Kalau kita mau lanjut ya, dibaca dengan sakta. Sakta itu berhenti sejenak tanpa bernafas. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah dengan idhar. Atau dengan idraj, meninggalkan sakta. Diidghamkan. Kita boleh memilih salah satu darinya. Ma aghna anni maliyah halaka langsung. Diidghamkan pada huruf yang H yang kedua. Baik. Kemudian mutamatsilaini kabir. Ini terjadi pada surat Yusuf ayat 11. Ya, yang kita kenal dengan Ismam.
atau bisa dibaca juga dengan raum tanpa idgham. Apa itu ismam? Ismam adalah memonyongkan dua bibir. Ya. Jadi mengisyaratkan, memberi isyarat dengan memonyongkan dua dua bibir di surat Yusuf. Malaka la ta'manna. Jadi dimoyongkan tanpa ada eh, bunyi daripada huruf itu. Malaka la ta'manna. Itu dibaca dengan ismam. Kemudian ada yang namanya mutamatsilaini mutlak. Ini cerita digabungkan ya. Semuanya diidharkan kecuali Hamzah. Namun Hamzah berharokat yang bertemu Hamzah sukun tidak diidghamkan, melainkan di ibdal. Maksudnya adalah Hamzah yang kedua diubah menjadi mad badal. Yang nanti kita akan bahas setelah pembahasan ini tentang al-mudud, tentang mad. Yang dibaca dua harokat ya, menurut mayoritas ulama qiraat. Jadi idgham mutamatsilain terjadi pada mutamatsilain shaghir. Dan ada pengecualian yang seperti itu tadi. Kemudian mutamatsilain kabir pada isma. Serta empat kata pada makani ta'muruni atuhajjuni ni'imma ya. Kemudian kita masuk ke mutaqaribain, idgham mutaqaribain. Dan ini hanya terjadi pada mutaqaribaini shaghir pada empat keadaan. Ya, yo, ikut ngajar. Jadi pertemuan ya, di empat keadaan. Ya. Pertemuan lam sakinah pada fi'il dan harf dengan huruf ra. Dia diidghamkan dengan idgham kamil. Selain saktah pada yang mutafifin. Ya. Contohnya, qur rabbi, qur rabbi. Sedangkan pada al-mutafifin, karena dia ada sakta di situ, dia tidak diidghamkan. Tapi ini di sakta. Sakta itu membaca berhenti tanpa mengambil nafas. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kemudian yang kedua pada lam syamsiah, lam ta'arif. Ketika bertemu dengan huruf-huruf syamsiah yang 14 yang kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya. Bila ada lam ta'arif bertemu dengan salah satu huruf di atas, maka hukumnya idgham. Ya, selain huruf lam tentunya karena huruf lam adalah nanti masuknya idgham mutaqaribain ya, atau idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain. Misalnya asyamsu wasyam wal qamar. La, bukan wal qamar. Huruf syamsiah. Wasyamsu atau misalnya kalau kalau lam kan di lam ketemu lam ya. Jadi Allah wal laili idza saja mutamatsilain. Kemudian yang ketiga pada nun sakinah bertemu dengan huruf idgham. Yang mana hurufnya lam, mim, ya, ra, dan waw. Kemudian huruf qaf dengan kaf. Pada kata nakhluqukum, nakhluqukum ya. Dalam surat Al-Mursalat. Alam nakhluk ya masukkan ke kaf. Alam nakhluqukum mimma immahin. Jadi dibaca langsung dimasukkan ke kaf tanpa menyisakan sifat daripada sifatnya huruf qaf.
Kemudian idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain hanya terjadi pada mutajanisain shaghir. Dia di 7 keadaan. 6 keadaan dibaca dengan idgham kamil, 1 keadaan dibaca dengan idgham naqis. Kita langsung ke contoh ya. Yang 6 keadaan itu contohnya pada kalimat udtum, udtum langsung ke ta. Qad tabayyana aradtum. Soalnya dalnya kayak nggak ada dalnya, langsung masukin ke ta. Aradtum, abadtum. Ya. Kemudian idgham pada za dan juga dha. Idzalamtum. Pada ta dan ta. Fa'amanat ta. Masukkan ke ta langsung. Fa'amanat ta'ifah. Ta pada dal. Contohnya. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma. Qad ujibat da'watukuma. Kemudian pada sa, idgham sa pada zal. Yalhaz dzalik. Kalau kita menyambungkan ya. Yalhaz dzalik. Kemudian ba pada mim. Hanya pada 1 kata di Quran surat Hud ayat 42. Irkam ma'ana. Kan aslinya irkab ma'ana. Tapi diidghamkan. Irkam ma'ana. Dan yang ketujuh, ta pada to pada ta. Basat ta. Soalnya tonya hilang. Faradtum ahadtu. Ya. Dengan masih menyisakan sifat idbaq pada huruf to. Ya, kurang lebih itulah eh, kata-kata yang ada di Al-Quran berkenaan dengan itu kamu mutaqaribin, mutajanisin, dan juga mutamatsilain dan mutabailain yang nantinya eh, ketika dilihat dengan harokat hurufnya dia bisa shagir ataupun kabir ataupun mutlak. Ya, ini pengetahuan umum ya, pengetahuan umum. Yang mudah-mudahan bisa menjadi pintu untuk pengetahuan yang lebih lebih ketika seorang ingin memperdalami lagi ilmu tajwid. Ya, kita ambil contoh ya untuk latihan. Wa in udtum udna. Ya. Wa in udtum udna. Masuk langsung ke ta. Ma faradtum fi Yusuf. Wala ana abidum ma abadtum. Abadtum. Ya. Jadi baknya langsung ke ta. Seolah-olah dalil tidak ada. Abadtum. Qalu wa hum fiha yakhtasimun. Inna allaha ni'imma ya'idukum bih. Alam nakhluqkum. Ya, qaf ketemu kaf. Alam nakhluqkum mimma immahin. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. Ujibat. Ya, baru langsung masuk ke dal. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. مكني. Ya, yang aslinya itu makanani aslinya. Tapi langsung dimasukkan makanni. Bar rafa'ahu Allahu ilaih. Bar. Bar. Suara lamnya hilang ya. Bar. Diidghamkan. La im basat
بسطت إلي يا بني اركم معنا يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين آيات للسائلين فآمنت طائفة فآمنت طائفة من بني إسرائيل فلما أثقلت دعوا الله ربهما إذ هم الطائفتان منكم أو تتركه يلهث ذلك kalau mau dilanjut ya يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Nah, begitulah kurang lebih berkenaan dengan idgham, mutaqaribain, mutajanisain, dan mutamatsilain yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini. Yang paling tidak bisa membuka wawasan ikhwas sekalian berkenaan dengan keempat idgham ini dan juga berkenaan dengan as-shaghir, kabir dan mutlaq. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selanjutnya insyaallah pertemuan ke depan kita mulai akan masuk ke al-mudud, hukum berkenaan dengan mad. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.